Tahukah Anda, orang-orang terkaya di dunia menggunakan daftar ini untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Anda? Ini adalah kelas master tentang perilaku konsumen, oke. Dan ini tidak hanya akan membantu Anda menghasilkan lebih banyak uang dan meningkatkan penjualan, tetapi juga akan mengubah cara Anda memandang produk selamanya. Uang itu emosional, dan emosi dapat dimonetisasi. Untuk menang dalam hidup, Anda harus memegang kendali. Anda harus berada di sisi yang benar dalam transaksi. Jadi, berikut adalah 15 alasan mengapa orang membeli barang. Nomor 1, untuk menghindari usaha. Lihat, kita tidak membeli produk, kita membeli izin untuk beristirahat. Setiap inovasi menjual kemalasan dalam kotak yang lebih cantik. Netflix, mesin pencuci piring, algoritma, semuanya lahir dari keinginan diam-diam kita untuk tidak perlu melakukannya. Kita mengacaukan kenyamanan dengan kemajuan dan kita menyebutnya modernitas. Penelitian menunjukkan bahwa 7 dari setiap 10 pembelian dipimpin oleh emosi daripada keputusan yang murni rasional. Seorang pria akan membayar mahal untuk tidak mengangkat apapun, tidak meraih apapun, tidak memikirkan apapun. Impian modern bukanlah kekayaan, itu tidak harus melakukan apapun dan tetap bahagia dan sukses. Transaksi terjadi ketika nilai yang diterima lebih tinggi daripada biayanya. Orang akan memberi Anda uang jika Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan sendiri. Namun, begitu kita terbebas dari usaha, kita mulai menyadari ada hal lain yang hilang. Kegembiraan, yang membawa kita ke nomor 2. Merasa lebih bahagia meski hanya sebentar. Kita melatih diri untuk membeli dopamin dan kita ketagihan. Kita merogoh dompet seperti anak-anak meraih permen untuk merasakan ilusi bahwa kebahagiaan dapat dibeli dalam tas. Namun, apa yang awalnya hanya sekadar camilan kecil kini menjadi kecanduan yang membuat Anda tidak berhenti sampai tas kosong. Rasa manisnya memudar, tetapi kerinduan tidak. Kita lebih cenderung melihat hal-hal negatif daripada hal-hal positif di sekitar kita. Jadi, kita terus-menerus mencari dorongan serotonin buatan. Orang akan memberi Anda uang jika Anda dapat memberi mereka kesenangan sesaat, meskipun itu akan merugikan mereka dalam jangka panjang. Dan ketika senyum sesaat itu memudar, kita mencari sesuatu yang lebih langka. Bukan kegembiraan, tetapi waktu, yang dengan sempurna membawa kita ke nomor 3. Untuk menghemat waktu. Jadi waktu adalah satu-satunya hal yang tidak dapat kita produksi, bukan? Jadi kita menyewa mesin untuk berpura-pura bisa. Kita membeli mobil yang lebih cepat, makanan yang lebih cepat, kehidupan yang lebih cepat, dan bertanya-tanya mengapa hari-hari terasa lebih pendek. Dalam menghemat menit, kita sering kali menghabiskan makna. Segala sesuatu begitu efisien sehingga kita kehilangan pandangan tentang kehidupan. Tentu saja, orang-orang merasa sengsara ketika Anda tidak lagi memetik buah beri atau membeli roti dari toko roti karena kegembiraan hidup datang dari apa yang terjadi dalam perjalanan Anda ke toko roti. Sebagai sebuah kolektif, kita menghemat begitu banyak waktu sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Jadi, kita mulai menjejalkan lebih banyak hal ke dalam jadwal kita. Dan sekarang, kita semua ingin menghabiskan lebih banyak uang jika itu memberi kita ilusi lebih banyak waktu. Mereka mengatakan tidak ada yang dapat menandingi yang gratis, tetapi berjalan kaki itu gratis, tetapi Anda tetap membayar Uber. Orang-orang akan memberi Anda uang jika Anda menghemat waktu mereka. Begitu Anda tidak lagi peduli dengan penghematan waktu, Anda mendambakan kenyamanan untuk waktu dan uang yang Anda habiskan. Hanya di Shopee kita ini bisa belanja online sambil nabung cashback. Nggak percaya kalian? Nih aku kasih lihat sama kalian saldo aku ya. Penghematan waktu, Anda mendambakan kenyamanan untuk waktu dan uang yang Anda habiskan. Jadi nomor 4 adalah merasa nyaman. Kita membeli selimut untuk tubuh kita dan kebisingan untuk pikiran kita. Tahta modern adalah sofa dan mahkotanya adalah Wi-Fi berkecepatan tinggi. Namun, kenyamanan adalah sangkar yang halus karena terkunci dari dalam. Dan begitu bagian dalam sangkar lebih nyaman daripada bagian luar, Anda tidak ingin keluar dan memetik buah beri itu. Bukan, orang akan memberi Anda uang jika Anda dapat meningkatkan kenyamanan sesuatu yang sudah mereka lakukan. Dulu, kenyamanan adalah sebuah hak istimewa, bukan? Rasa lapar kita akan kenyamanan begitu besar karena kita melihatnya sebagai hadiah karena bertahan hidup seharian di kantor. Dan berbicara tentang pergi bekerja, nomor 5, untuk menghasilkan uang. Kita membeli peralatan untuk membangun kekayaan. Orang akan memberi Anda uang jika peralatan Anda memperpendek jarak antara tempat mereka sekarang dan tempat uang itu berada. Perangkapnya adalah Anda akhirnya membeli peralatan yang tidak Anda ketahui cara menggunakannya. Anda tidak hanya menghabiskan semua uang itu, tetapi sekarang Anda memiliki semua barang ini yang memenuhi ruangan Anda tanpa menghasilkan apapun. Lihatlah sekeliling Anda. Oke, semua yang Anda lihat di sekitar Anda dulunya adalah uang.
Dari perangkat yang Anda gunakan untuk menonton ini hingga pakaian yang Anda kenakan, bahkan dinding di sekitar Anda, semuanya adalah uang. Semua orang percaya bahwa mereka hanya perlu satu pembelian untuk mencapai kemakmuran. Namun, perangkat tersebut tidak akan berfungsi dengan sendirinya. Biaya tertinggi yang akan dibayarkan seseorang adalah untuk hal-hal yang tidak mereka ketahui bahwa mereka tidak mengetahuinya. Itulah mengapa laba atas investasi tertinggi berasal dari membeli kebijaksanaan. Oke, bimbingan, saran khusus. Kami menghabiskan 1,5 dekade terakhir untuk menyaring semua yang telah kami pelajari dari para miliarder dan mentor jutawan di saluran ini dan menggunakan pengetahuan itu untuk menghasilkan jutaan dolar bagi diri kami sendiri. Sasaran kami di Alux adalah agar setiap orang memiliki akses ke bimbingan tingkat elit yang sama yang membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun untuk kami peroleh. Sejujurnya, bimbingan tersebut akan menghemat waktu kami selama bertahun-tahun dan kami akan menghasilkan jutaan dolar lebih cepat jika kami melakukannya. Namun, karena tidak ada yang membangun sesuatu seperti itu, kami harus melakukannya sendiri. Saran yang tepat saat Anda membutuhkannya, dikurasi oleh kami dan diperiksa oleh rekan-rekan Anda. Bimbingan elit dari para pemikir terhebat di dunia. Ribuan sesi pelatihan eksekutif khusus yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Silicon Valley mengalahkan pesaing mereka. Dan komunitas orang-orang yang selalu tahu jauh di lubuk hati bahwa dunia ini bisa mereka kuasai. Anda mendapatkan keuntungan dari jutaan dolar yang kami keluarkan dari kantong kami sendiri untuk memberi Anda keunggulan yang selama ini Anda cari. Jika Anda seorang pendiri atau CEO, Anda akan menyukai aplikasi Alux. Oke, ratusan ribu orang telah mengunduhnya dan mengatakan bahwa aplikasi itu terbayar dengan sendirinya selama bulan pertama. Jadi, aplikasi itu seharusnya tidak murah. Oke, kunjungi alux.com/app untuk mengunduhnya, lalu pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon 25% untuk langganan tahunan Anda. Itu alux.com/app. Lalu pindai kode QR itu untuk mendapatkan diskon. Anda bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan dalam hidup, tetapi mari kita buat Anda kaya terlebih dahulu. Setelah Anda mendapatkan uang, Anda mulai takut kehilangannya, yang membawa kita ke poin berikutnya. Orang akan membayar Anda untuk nomor 6, untuk menabung. Nah, menabung hanyalah pengendalian diri. Itu adalah langkah pertama dalam membangun kekayaan. Mereka mengatakan 1 sen yang dihemat adalah 1 sen yang diperoleh. Tetapi 1 sen hanyalah 1 sen. Menabung adalah hal yang Anda lakukan sebelum mempelajari perkalian. Karena tidak membelanjakan uang membuat Anda merasa pintar, bukan. Begitu Anda mempelajari cara kerja uang, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk menghemat beberapa sen karena Anda telah mempelajari nilai setiap sen. Orang akan memberi Anda uang jika Anda membantu mereka menabung lebih banyak daripada yang mereka bayarkan kepada Anda. Itulah sebabnya penasihat pajak dan rekening luar negeri ada. Namun, jangan salah mengartikan penimbunan koin sebagai penyimpanan uang. Meskipun demikian, bahkan para penabung pun mendambakan audiensi. Setiap transaksi terasa lebih baik ketika seseorang memperhatikan. Itulah sebabnya nomor 7 adalah mendapatkan pengakuan. Setiap label mewah adalah bisikan kepada orang banyak, saya penting. Pengakuan adalah mata uang bagi mereka yang tidak aman. Yang kita inginkan adalah pengakuan, tetapi karena pengakuan itu sulit didapat, kebanyakan orang puas dengan perhatian, atau setidaknya pengakuan. Setiap orang di tangga kekayaan mengalaminya, terutama jika Anda terlahir tidak mampu dan Anda menjadi salah satu dari separuhnya. Anda ingin mereka tahu bahwa Anda sedang dalam perjalanan naik. Anda ingin mereka memvalidasi Anda dan iri dengan pencapaian Anda. Minimalnya, Anda ingin mereka menerima Anda. Studi menunjukkan bahwa hingga 82% pembelian disebabkan oleh pengaruh teman sebaya, yang berarti orang lain menggunakannya, merekomendasikannya, dan kita ingin diterima. Pengakuan adalah rasa lapar yang tersembunyi. Ia mengenakan sepatu bermerek dan berteriak melalui logo. Beberapa orang membeli agar merasa dilihat, yang lain membeli agar merasa iri. Keduanya merupakan bentuk kesepian, keinginan untuk diperhatikan untuk mengisi kekosongan yang kita miliki dalam diri kita. Orang akan memberi Anda uang jika Anda bisa menarik perhatian mereka atau setidaknya membuat mereka merasa dilihat. Ketinggalan banget kalau nggak pakai AI yang multifungsi ini. Namanya Agnes AI. Kenapa AI ini multifungsi? Karena pertama, ada fitur namanya Setidaknya membuat mereka merasa dilihat. Nomor 8, untuk menjadi lebih sehat. Sekarang, orang akan memberi Anda uang jika Anda menjanjikan mereka kesehatan sebagai balasannya. Segala jenis kesehatan, itu sebenarnya salah satu perdagangan dengan leverage tertinggi di masyarakat. Tidak seorang pun di ranjang rumah sakit peduli berapa biaya untuk menyelamatkan hidup mereka. Ironisnya, kita menghabiskan jutaan dolar untuk mencoba menghilangkan efek kenyamanan yang kita beli kemarin. Masyarakat akan mengenakan biaya untuk masalah dan mengenakan biaya tambahan untuk solusi. Kesehatan adalah agama modern. Treadmill, smoothie, retreat, ini semua adalah ritual untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki semacam kendali atas kerusakan. Manusia membeli vitamin untuk tawar-menawar dengan waktu. Kita takut kehilangan kesehatan karena semua yang kita miliki dalam hidup dibangun di atasnya. Di balik kesehatan tersembunyi bayangan kembarnya, rasa takut. Dan itu lebih laku. Itulah sebabnya nomor 9 adalah untuk meredakan rasa takut. Jika Anda ingin menghasilkan uang, ingatlah ini, oke, rasa takut lebih laku daripada harapan. Rasa takut adalah penjual tertua di dunia dan masih yang terbaik.
Seluruh industri ada untuk memonetisasi rasa takut. Asuransi, konsultasi, pengobatan, pasar, keamanan. Model bisnis paling menguntungkan dalam sejarah adalah menjual ketenangan pikiran. Setiap kunci, alarm, atau garansi adalah transaksi dengan kecemasan kita. Kita pikir kita membeli keamanan, tetapi yang sebenarnya kita beli adalah ilusi kendali atas kekacauan. Kita memastikan rumah kita, mobil kita, hati kita, seolah-olah kebijakan yang tepat dapat mengecut takdir. Kejeniusannya di sini adalah bahwa membayar untuk meredakan rasa takut membuat kita merasa pintar dan berani. Dua hal yang kita semua ingin rasakan. Rasa takut adalah ketidakpastian yang terasa personal. Orang akan membayar Anda uang untuk berhenti membayangkan skenario terburuk, bahkan jika itu tidak mungkin terjadi. Anggap saja itu sebagai serangan terhadap imajinasi. Ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Keamanan datang dari mengetahui apa ancamannya dan bersiap. Dan pada catatan yang sama, nomor 10, merasa aman. Jadi penjualan termudah di dunia adalah janji perlindungan. Jika X terjadi, Anda akan baik-baik saja. Kalimat itu mencetak uang. Anggap saja seperti ini, oke, ketakutan hanya laku sekali, tetapi keamanan adalah langganan yang laku selamanya. Karena begitu Anda merasa aman, Anda akan terus membayar agar perasaan itu tidak hilang. Anggap keamanan sebagai kenyamanan yang dibungkus logika dengan mengorbankan uang. Anda tidak ingin menjual kunci karena kunci bisa rusak, kunci bisa hilang, dan Anda perlu menggantinya setiap beberapa tahun. Sebaliknya, Anda ingin menjual perasaan bahwa pintu tidak akan pernah terbuka. Kita menghabiskan hidup kita untuk mencoba mendapatkan kenyamanan dan kemudian melindungi kenyamanan itu dengan tembok tertinggi dan paling tebal yang dapat kita bangun. Ironisnya, hidup terjadi ketika Anda berada dalam fase membangun itu. Dan apa gunanya hidup jika Anda tidak pernah melampaui tembok itu? Pikirkanlah. Nomor 11, merasa istimewa. Kita hanya merasa istimewa jika dibandingkan. Jumlah kita terlalu banyak, jadi kita mendambakan keunikan. Kita membeli cerita yang menjadikan kita sebagai protagonis. Kebenaran yang paling sulit diterima adalah bahwa Anda sama seperti orang lain. Orang akan membayar Anda banyak uang hanya untuk merasa bahwa itu tidak benar. Edisi terbatas, tiket VIP, monogram khusus, klub pribadi, mobil, pemandangan, semuanya hanyalah cara untuk berteriak kepada dunia, saya tidak seperti kalian semua. Namun, semakin banyak orang merasa biasa, semakin banyak pula yang mereka keluarkan untuk membuktikan sebaliknya. Sebagai pelanggan saluran kami, ada satu hal yang kami ingin Anda waspadai, oke? Jangan salah mengira kelangkaan sebagai nilai, atau Anda akan menemukan diri Anda dikelilingi oleh kekosongan yang mahal. Hanya karena sesuatu sulit didapat, bukan berarti itu berharga. Dan ketika kelangkaan gagal mengisi kekosongan, kita mengejar kebalikannya, yaitu pelupaan. Nomor 12, untuk melarikan diri dari rasa sakit atau rasa bersalah. Kita minum, kita jalan-jalan, kita browsing, kita belanja, kita main game, kita menghabiskan uang untuk apapun yang menawarkan pelarian sementara dari kenyataan. Ekonomi berkembang pesat karena kita menghindarinya. Rasa sakit dan rasa bersalah sangat menguntungkan jika dikemas ulang. Konsumsi adalah anestesi, dan kita adalah generasi yang akan melakukan apapun untuk meminimalkan rasa sakit. Terapi retail lebih murah daripada terapi sebenarnya dan jauh lebih populer. Tindakan membeli memberikan ilusi gerakan dan gerakan terasa seperti penyembuhan. Rasa sakit dapat diprediksi dan emosi yang dapat diprediksi menguntungkan. Orang akan membayar Anda uang jika Anda menjual penebusan kepada mereka dan mereka bahkan akan berterima kasih untuk itu. Rasa sakit lebih laku daripada kesenangan. Salah satu hal yang Anda pelajari dengan sangat cepat di aplikasi Alux adalah jika Anda berbisnis menjual apapun, Anda akan menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual obat penghilang rasa sakit daripada vitamin. Dan ketika rasa bersalah memudar dan mengatasi rasa sakit itu telah ditunda, yang tersisa adalah kebutuhan tertua dari semuanya. Nomor 13, untuk merasa dicintai. Cinta adalah kelangkaan yang paling menguntungkan di dunia. Oke, kita semua romantis, meskipun kita mencoba bersikap tenang. Tentu saja, sebagai masyarakat yang haus keuntungan, kita mencoba untuk memonetisasinya semaksimal mungkin. Pikirkan tentang hari Valentine, pernikahan, aplikasi kencan, bunga, apapun yang menjanjikannya. Pengeluaran yang didorong oleh cinta adalah salah satu kekuatan pasar yang paling tidak rasional namun paling konsisten. Di luar kesehatan, cinta memiliki margin tertinggi. Setiap hadiah adalah narasi kecil. Saya memikirkan Anda, orang akan memberikan uang mereka untuk salah satu dari ketiga hal ini. Oke, pertama, untuk memberi mereka cinta. Kedua, untuk menunjukkan betapa mereka mencintai. Atau ketiga, agar cinta yang mereka miliki tidak pernah hilang. Saat ini, kita membeli hadiah bukan untuk memberi cinta, tetapi untuk mengukurnya. Dan sebagai bukti bahwa perasaan itu ada, dunia menjual kasih sayang dalam kemasan karena ketulusan tidak dapat disaring dan dijual dalam skala besar. Rahasia menjual cinta adalah meyakinkan
meyakinkan orang yang kesepian bahwa mereka hampir sampai. Jika Anda dapat menambahkan elemen cinta ke apapun yang Anda jual, Anda akan lebih merogoh kocek pelanggan dan kantong mereka. Nomor 14, untuk meningkatkan status. Sekarang, status adalah upaya kita untuk membentuk superioritas, bukan? Harga diri dan kedamaian batin tidak membuat Anda cepat mendapatkan pasangan, jadi kita mengejar status. Sebagian kecil individu mendapatkan perhatian dan pemujaan dari mayoritas manusia, dan kita iri akan hal itu. Jadi, kita bersedia membayar untuk mendapatkannya. Tepuk tangan eksternallah yang kita kejar untuk membungkam keraguan internal dan suara pelan yang berbisik, kamu tidak layak. Setiap orang diam-diam merasa tidak aman. Setiap orang ingin merasa penting. Jual cerita bahwa memiliki ini membuat mereka menjadi seseorang dan mereka akan membeli. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat konversi melonjak sebesar 50% jika status tambahan merupakan produk sampingan dari pembelian. Status bukanlah tentang menginginkan lebih. Ini tentang ingin diinginkan. Ini pada dasarnya adalah seruan kepada dunia, tolong lihat saya sebagaimana saya ingin Anda melihat saya. Baik. Dulu kalau pulsa habis, beli ke counter, kena admin. Kuota habis, beli ke counter, kena admin. Ini pada dasarnya adalah seruan kepada dunia, tolong lihat saya sebagaimana saya ingin Anda melihat saya. Baiklah, sekarang, mari kita bahas yang terakhir. Nomor 15, untuk mendapatkan pengetahuan. Karena pada akhirnya, setiap orang membeli kebijaksanaan. Beberapa dengan waktu dan yang lainnya dengan uang. Kita membeli buku dengan harapan bahwa orang lain telah memikirkannya untuk kita. Masalahnya adalah kemampuan Anda menyerap pengetahuan orang lain berbanding lurus dengan seberapa banyak Anda telah hidup. Informasi hanya akan menjadi kuat jika Anda tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Oke, ada 3 tingkatan dalam hal ini. Pertama, data atau informasi. Fakta yang mencerminkan realitas. Kedua, ada pengetahuan, bagaimana melakukan sesuatu. Ketiga adalah kebijaksanaan, kapan melakukan sesuatu, dan bagaimana mendapatkan semua bahan yang Anda butuhkan. Seluruh bisnis kami didasarkan pada penjualan kebijaksanaan. Kami menemukan orang-orang terpintar di dunia, menyingkirkan semua hal yang tidak penting dan tidak penting, dan meminta mereka menunjukkan kepada kami bagaimana mereka melakukannya, perangkap apa yang harus dihindari, dan memandu kami melalui alur pemikiran mereka. Anda akan terkejut betapa seringnya kami menghadapi situasi yang sama persis dengan yang telah dilatih oleh para mentor kami. Dan dalam situasi peluang atau krisis, kami tidak mencapai tingkat harapan kami, tetapi jatuh ke tingkat persiapan kami. Kami adalah bukti bahwa orang akan membayar untuk pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menghindari membuat kesalahan mahal sendiri. Kami memiliki banyak pengusaha yang menonton konten kami, jadi kami penasaran. Oke, dari 15 ini, berapa banyak yang kamu jual? Beritahu kami di kolom komentar. Dan karena ini adalah video Alux bergaya jadul, kami punya kejutan spesial. Kami ingin menghadirkan bonus. Orang akan membayar untuk mendapatkan seks atau kekuasaan atau keduanya. Karena lihat, oke, semua hal dalam hidup adalah tentang seks kecuali seks. Seks sebenarnya tentang kekuasaan. Seks membuat kita merasa hidup. Kekuasaan membuat kita merasa penting. Kita ingin dipilih. Dan setiap penaklukan hanyalah versi lain dari dipilih. Apapun yang kamu jual, pastikan itu membuat 2 janji, bahwa kamu akan diinginkan dan bahwa kamu akan memegang kendali. Pelangganmu ingin merasa seperti pahlawan, meskipun hanya untuk sesaat. Karena pahlawan itu kuat, karena pahlawan akan menang. Kekuasaan adalah bentuk keamanan yang paling utama. Jadi, jika kamu salah satu dari sedikit orang yang menonton video ini sampai akhir, tulis kata kekuasaan di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang berhasil sejauh ini. Akan sangat menyenangkan melihat yang asli di antara jutaan bot yang YouTube izinkan untuk mengacaukan kolom komentar kita. Terima kasih telah menjadi Aluxer sejati, temanku. Sampai